warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM 212 021 387 423 6003 dari program studi manajemen zakat dan wakaf. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dijelaskan pada mata kuliah Keuangan Publik Islam sebagai syarat tugas akhir semester. Adapun materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu mengenai usyur, kedua yaitu sumber-sumber pengeluaran negara dalam Islam, ketiga sumber-sumber penerimaan negara Indonesia, pajak dan BNBP. Yang pertama itu usyur. Pengertian usyur adalah bea cukai atau pajak ekspor impor. Usyur adalah harta yang diambil dari hasil perdagangan ahlul zimah san penduduk Darul Harbi yang telah melewati daerah perbatasan negara Islam sebagai hak kaum muslim. Selanjutnya itu jumlah pungutan, bahwa Umar bin Al-Khattab mengutusnya dalam masalah usyur ke Irak dan Syam dan memerintahkannya untuk mengambil dalam 3 kelompok, yaitu pedagang muslim, pedagang dari ahlul zimmi dan pedagang dari kelompok ahlul harbi. Adapun jumlah yang diterima dari muslim yaitu 2,5% dan kaum zimmi yaitu 2,5% dan kafir harbi 10%. Selanjutnya itu barang yang dikenakan usyur. Usyur dipungut atas seluruh jenis barang perdagangan apapun jenisnya, baik itu perhiasan, hewan, hasil pertanian atau buah-buahan. Usyur tidak diambil dari selain barang dagangan. Usyur tidak diambil dari pakaian atau peralatan yang digunakan oleh seseorang untuk kegiatannya atau kebutuhan sehari-hari termasuk makanan. Selanjutnya itu waktu pungutan usyur. Usyur hanya dipungut 1 kali dalam setahun untuk 1 jenis barang dagangan. Walaupun pedagang tersebut berkali-kali melewati perbatasan dengan barang dagangannya itu, maka usyur tidak boleh memungut lebih dari 1 kali. Selanjutnya itu sumber-sumber pengeluaran negara dalam Islam. Yang pertama yaitu penyebaran Islam. Penyebaran Islam dipersiapkan sesuai dengan aturan dan etika yang sesuai dengan fikih. Kedua itu zakat. Negara bertanggung jawab atas pengelolaan zakat untuk disalurkan kepada 8 asnaf. Selanjutnya itu pendidikan dan kebudayaan, yaitu untuk upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan selanjutnya itu pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum seperti sumur, pos, jalan raya, dan pasar. Dan selanjutnya itu penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti subsidi negara untuk para fuqaha dan masakin agar tidak berkekurangan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan agama Islam, yaitu agar dapat mendapatkan ilmu untuk hidup di dunia. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yaitu tentang sumber-sumber penerimaan negara. Nah, sumber-sumber penerimaan negara Indonesia yaitu pertama pajak. Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada pemerintah tanpa imbalan dan negara berhak untuk memaksa. Adapun macam-macam dari pajak yaitu pajak pendapatan atau PPH adalah pajak yang dikenakan pada individu atau badan usaha atas penghasilan dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha gaji, honor, hadiah, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pungutan pada transaksi jual beli barang dan jasa oleh wajib pajak yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya yaitu pendapatan cukai, adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat seperti di Undang-Undang Cukai, yaitu objek cukai sangat beragam seperti tembakau cerutu dan minuman keras. Selanjutnya itu pendapatan bea masuk dan bea keluar. Nah, bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang impor
sedangkan biaya keluar yaitu pungutan negara yang dikenakan pada setiap barang ekspor. Selanjutnya itu pendapatan PBB adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan. Beberapa contoh tanah yang terkena pajak diantaranya itu seperti sawah, tambang, kebun, dan pekarangan. Sedangkan untuk bangunan adalah mal, jalan tol, dan gedung bertingkat. Terakhir dari pajak yaitu pendapatan pajak lainnya. Nah, pajak ini merupakan sumber pendapatan negara yang tidak termasuk dalam salah satu objek di atas dan memiliki persentase lebih kecil dibandingkan lainnya. Sumber-sumber penerimaan negara selanjutnya yaitu PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak merupakan pendapatan yang berasal dari objek non-pajak, mana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP adalah sumber pendapatan negara dari individu atau badan tertentu yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dari pemanfaatan sumber daya. Adapun macam-macam dari PNBP, yang pertama yaitu penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dan pemerintahan. Nah, penerimaan dana yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintahan ini terbagi ke dalam dua aspek. Yang pertama yaitu sebuah penerimaan dari jasa giro, kedua sebuah penerimaan dari sisa-sisa anggaran. Selanjutnya yaitu penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, yaitu seperti royalti atau keuntungan yang didapat dari perikanan. Kedua, keuntungan yang berasal dari bidang pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Dan yang ketiga yaitu keuntungan yang diperoleh negara dari bidang pertambangan seperti tambang emas, batu bara, perak, dan masih banyak lainnya, terkecuali dengan migas. Selanjutnya itu penerimaan yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan negara, seperti yang pertama bagian laba pemerintah yang berasal dari aktivitas pemerintah, kedua atas hasil dari penjualan saham atau surat berharga yang dimiliki pemerintah, ketiga dividen yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran yang berupa laba atas partisipasi sebagai pemegang saham dalam perusahaan tertentu. Selanjutnya yaitu penerimaan atau pemasukan yang berasal dari pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu pelayanan pada masyarakat di bidang pendidikan formal maupun informal. Kedua, pelayanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dari bidang kesehatan. Dan yang terakhir yaitu pemberian atas hak paten, hak cipta, dan merek kepada pihak yang bersangkutan. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.